Oke, kita mereview yang kemarin dulu ya tentang gaya friksi. Jadi gaya friksi itu adalah akibat yang kita pelajari kemarin itu terkait dengan tingkat kekasaran dari suatu permukaan ya. Jadi secara umum yang diukur eh, apa koefisien friksinya itu adalah koefisien friksi relatif ya. Jadi koefisien friksi ini itu terkait dengan yang namanya mu. Nah, jadi ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya friksi statis. Ya. Gaya friksi statis itu ketika benda kita dorong atau kita tarik tetap diam. Gaya friksi statisnya itu sama dengan gaya tarik atau gaya dorong. Ketika benda itu masih diam. Tetapi ketika sebenda tersebut itu tepat saat akan bergerak, gitu ya, maka Fs-nya itu menjadi maksimum yang sama dengan μs kali Fn, dan itu sama dengan gaya tarik dengan gaya dorongnya. Oke. Kemudian ada lagi yang kedua, itu adalah gaya gesek kinetis ya. Rumusnya langsung Fk sama dengan μk kali N, di mana N itu ada gaya normal. Tadi yang friksi statis itulah μs kali N ya, N itu adalah gaya normal ya. Nah, μs di sini bernilai yang seperti kemarin saya singgung, ada yang bernilai lebih dari 1. Jadi tidak harus lebih kecil dari atau sama dengan 1 ya. μs itu bisa lebih besar dari 1. Kalau μk setahu saya itu lebih kecil dari 1. Mungkin ada tapi saya belum pernah melihat ya. Kalau μs saya pernah melihat ada tabelnya. Nah, salah satu aplikasi dari gaya gesek ini itu adalah terkait dengan yang kalau Anda tahu itu adalah rem ya. Rem di kendaraan, misalkan di motor atau di mobil. Ya. Jadi misalkan ini ada sebuah mobil misalkan ya, itu ketika dia itu bergerak, kemudian tiba-tiba pada kecepatan tertentu misalkan, dia tiba-tiba mengerem. Gitu. Mengerem. Nah, ketika dia itu mengerem, kan awalnya mobil itu bergerak. Ya, jadi ketika dia tiba-tiba mengerem, itu akan ada perlambatan. Ya, jadi istilahnya perlambatan akibat apa? Ban itu akan diam, tidak lagi berputar atau menggelinding, tapi dia itu diam, sehingga nanti ban tersebut akan bergerak secara translasi. Nah, kalau dia itu kasar lantainya atau katakanlah permukaannya, gaya gesek tersebut akan menjadi perlambatan sehingga mobil tersebut itu lama-kelamaan akan diam. Nah, ini ada sebuah percobaan. Ya, jadi rekor dari mobil ya, yang termasuk paling terjauh ketika kita tiba-tiba lagi berjalan, terus tiba-tiba kita rem gitu. Itu oleh Jaguar ya, pada sebuah jalan di Inggris. Jadi ketika dia itu direm pada kecepatan awal tertentu, itu jaraknya mobil berhenti itu mencapai 290 meter. Jadi kalau kita asumsikan μk di situ adalah 0,6 gitu ya. Nah, kemudian tentukan percepatan tentukan berapa kencang ketika mobil tersebut bergerak, jadi kecepatan awal ketika saat direm. Nah, jadi yang bekerja di sini itu adalah cuma gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis, dia itu bernilai negatif karena, nah bernilai negatif di sini itu interpretasinya itu adalah dia bersifat menghambat ya, menghambat. Ya, jadi minus di sini ininya menghambat. Jadi disipatif gitu sifatnya, disipatif.
Jadi karena mobil ini bergerak hanya sepanjang sumbu X, maka M kali A di sini MAX, AX itu sama dengan A gitu. Dan M di sini adalah massa dari mobilnya. Kemudian kalau kita bagi M, kita dapatkan bahwa A di sini tidak lain adalah sama dengan mu K minus mu K kali G. Di mana G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, karena akhirnya mobil berhenti, maka kita gunakan rumus 65 ini yang V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2X kurang X0. Nah, X kurang X0 itu adalah 290 meter. Jadi mu K, A di sini adalah negatif, ya mu K kali G, sehingga nanti didapatkan dari persamaan 6 strip 5 ini akan didapatkan 6 strip 6. Jadi V0 itu adalah akar dari 2 mu K G kali X kurang X0. Jadi didapatkan kecepatan awalnya itu adalah 210 km per jam. Itu aplikasi untuk rem. Kemudian kita ambil contoh lain, misalkan ini balok ya, balok bermassa 3 kg, itu bergerak pada dinding di mana besar gayanya itu adalah yang bekerja pada balok tersebut itu 12 Newton dan membentuk sudut theta. Koefisien gesek kinetis antara balok dengan lantai itu adalah mu K sama dengan 0,4. Jadi theta itu apa namanya range-nya itu dari 0 sampai 90 derajat. Jadi balok bergerak sepanjang lantai, berapa theta yang memberikan balok percepatan A yang maksimum. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Jadi F di sini itu adalah membentuk sudut theta gitu ya, sehingga nanti dia akan ada dua komponen ya. Pertama komponen vertikal, yang kedua itu adalah komponen horizontal. Oke. Nah, karena kita tahu bahwa balok itu bergerak hanya sepanjang sumbu X, maka yang kita tinjau cukup yang horizontalnya saja, yaitu Fx, yang kalau yang vertikal dia karena 0, ini didapatkan cuma gaya normal itu adalah sama dengan ini. Ini adalah 6 strip 7 itu adalah hukum 1 Newton ini dalam arah vertikal, A-nya itu adalah 0 karena dia bergerak sepanjang sumbu X atau horizontal. Didapatkan normalnya itu adalah M dikurangi F sin theta. Oke. Sedangkan untuk horizontal, ya itu yang bekerja di sini adalah Fx kurangi mu K Fn ya. Ini adalah gaya gesek kinetis di sini. Kemudian Fx itu adalah F cos theta kurang mu K Fn sama dengan M kali A. Nah, didapatkan A itu sama dengan F per M cos theta mu K dalam kurung kali G kurang F per M sin theta kurung tutup. Ini didapatkan. Nah, kalau ditanya dia itu nilai maksimum, itu berarti kita turunkan percepatan di 610 ini terhadap theta. Gitu. Jadi ini mencari titik ekstrim. Anda udah belajar kan ya di SMA ya? Nah, ini didapatkan bahwa tangen theta itu sama dengan mu K. Mu K kita tahu adalah 0,4 ya, dari soal. Nah, ini dia.
0,4. Nah, tangan 0,4 itu kurang lebih sekitar 21,8 derajat. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Ya. tentang gaya gesek maksimum. Jadi misalnya saya Gaya dorong gesek maksimum. yang statis. Oke, gaya gesek statis, oke. Nah, saya bingungnya ini Pak. Jadi yang disebut gaya statis maksimum tuh ketika saya misalnya ngedorong balok, nilai gaya yang saya berikan tuh sama dengan gaya statis gitu Pak. Atau gimana? Gaya statis Ya, maksimum tuh. oke. Jadi kalau saya mendorong balok, mungkin saya ambil yang kemarin dulu ya sebentar. Oke, saya share dulu, new share. Oke, ini. Nah, ini misalkan ada sebuah benda, ya, dia diam ya, dan dia tarik di sini, tarik benda tersebut dengan gaya F. Kalau benda itu ini tidak ditempel ya, maksud saya ini dia bisa bergerak tentunya, kiri atau ke kanan lah, horizontal. Jadi kalau misalkan benda ini, itu saya tarik sebesar gaya F, dia masih diam. Oke. Nah, gaya F di sini berarti besarnya sama dengan besar gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis itu selalu mengikuti besar berapa F yang diberikan. Oke. Nah, jadi kalau Anda tarik masih diam, berarti Fs-nya sama dengan gaya Anda. Kalau Anda tarik lagi, nah Anda melihat di situ benda mulai akan bergerak, ya. Tepat seakan bergerak. Nah, berarti gaya Anda yang di sini, yang F di sini, itu sama dengan Fs maksimumnya, karena dia tepat seakan bergerak. Nah, Fs maksimum itu sama dengan yang tadi, yang mu S kali N ini, yang gaya normal. Jadi selama benda itu diam, tidak bergerak, berarti Fs-nya sama dengan gaya yang diberikan. Ketika tepat seakan bergerak itu bergerak atau diam? Diam. Ya, diam ya. Sama halnya juga ketika kalau saya bilang, saya hampir lulus gitu. Masih mending mana, hampir lulus atau hampir tidak lulus? Hampir tidak lulus, Pak. Ya, hampir tidak lulus ya. Kalau hampir tidak lulus, itu lulus. Gitu. Kalau hampir lulus, itu tidak lulus. Jadi seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ada pertanyaan lain? Oke, saya lanjutkan. Oke, ini tadi mobil. Kemudian ini adalah balok ya, yang ditarik dengan gaya F dengan ada tetanya. Oke, sebelum nyampe ke sana, saya mau bahas ini dulu. Ini yang Anda lihat apa di screen share-nya? Delman. Bukan delman ini, apa? Kereta salju, Pak. Ya, kereta salju. Oke, berarti saya benar ya. Ini kemarin rasanya sudah pernah saya bahas ya terkait dengan pengukuran mu-s ya. Rasanya ini udah. Oh, ini udah.
Nah, sekarang contohnya ini adalah sistem dua benda. Ya, sebuah balok dengan massa M1 itu berada pada permukaan kasar ya. Dan dia terhubung dengan bola yang massanya M2 dengan tali melalui tali yang ringan. Jadi artinya berat tali ini atau massa tali ini diabaikan gitu. Dan katrol itu dia tanpa friksi seperti pada gambar 521. Seperti ini. Gambarnya 521A. Gaya yang besarnya F itu bekerja pada sudut theta terhadap horizontal, dan koefisien kinetik dari balok itu dalam yuka, tentukan percepatan sistemnya. Jadi kalau di sini soalnya Anda lihat, di sini sudah μk, berarti sistem ini bergerak, oke? Bergerak. Kalau nanti di sini ada μs dan μk, itu ada kemungkinan harus Anda cek dulu apakah ada sistem bergerak atau tidak. Tapi kalau di sini sudah diberikan μk, itu berarti sistem ini bergerak. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau Anda itu ditarik gaya F pada benda M1, berarti dia bergeraknya ke kanan ya. Sedangkan bola ke atas. Nah, ini sistem dua benda. Seperti yang kemarin saya bilang, sistem dua benda ini harus kita tinjau pada masing-masing benda. Jadi yang paling mudah misalkan kita tinjau pada benda M2. M2 itu cuma bekerja gaya tegang tali dan gaya berat ya. Gaya beratnya adalah M2 kali G. Arahnya ke bawah. Nah, analisa gayanya pada bola itu di persamaan 3 di sini. Itu T kurangi M2 kali G itu sama dengan M2 kali A ya. Oke. Itu hanya pada vertikal aja bolanya, sedangkan pada horizontal itu 0. Ya, bola hanya bergerak secara vertikal. Jadi horizontalnya dia 0. Kemudian pada balok, seperti ini analisa gayanya. Jadi F itu mempunyai komponen horizontal dengan komponen vertikal. Kemudian ada gaya normal akibat sentuhan dengan lantai. Ada gaya berat, ya ini pada balok. Kemudian ada gaya gesek kinetis yang arahnya ke kiri. Kemudian ada lagi gaya tegang tali yang arahnya ke kiri juga. Nah, dari hukum ini didapatkan, ini dari balok diagram bebas pada balok, ya hukum 2 Newton pada horizontal itu adalah F cos theta dikurangi FK kurang T sama dengan M1 kali A, oke? Karena dia bergeraknya horizontal. Kemudian pada vertikalnya dia 0 karena balok ini bergerak hanya horizontal, jadi dia balok itu hanya bergerak sepanjang lantai ya. Jadi komponen normalnya itu sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa gaya normal di sini itu adalah sama dengan M1 dikurangi F sin theta ya. Nah, sehingga gaya gesek kinetis itu jadi sama dengan μk M1G kurang F sin theta. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang percepatannya ya. Jadi kalau Anda masukkan FK di sini ke persamaan 1, kemudian persamaan 3 ini yang terkait dengan T, itu Anda masukkan juga ke persamaan 1, itu Anda akan dapatkan bentuk seperti ini. Yang F cos theta kurang μk dalam kurung buka M1G kurangi F sin theta kurung tutup kurangi M2 dalam kurung A plus G kurung tutup sama dengan M1 kali A. Jadi yang ada A-nya itu Anda pindahkan ke kanan dan didapatkan persamaan 5 ya. Kalau
apa namanya A di sini itu sama dengan F cos theta tambah mu K sin theta dikurangi G M2 tambah mu K M1 dalam kurung dibagi M1 plus M2. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin cukup jelas, Pak. Oke, yang lain? Cukup jelas. Oke, sekarang kita kuis ya. Sekarang kita kuis. Anda masukkan ke Teams. Ya. Nah, jadi nanti Anda tulis di kertas, Anda foto, upload ke Teams. Nanti akan saya buat 15-20 menit. Nah, soalnya begini, ini dari sini aja. Ini ada persamaan 5, A sama dengan F cos theta plus mu K sin theta kurangi G M2 tambah mu K M1 per M1 plus M2. Pertanyaannya itu adalah, tentukan theta agar A maksimum. Ya, pertanyaannya itu adalah, tentukan theta agar A atau percepatan itu maksimum. Yang pertama. Yang kedua, tentukan hubungan antara M1 dan M2 agar A maksimum. Oke, jadi 2 pertanyaan ya. Pertama, tentukan theta agar A maksimum. Yang kedua, tentukan hubungan M1 dan M2 agar A maksimum. Silakan, 20 menit. Ini yang kelihatan apa di sini? Halo? Drag force, Pak, sama Drag terminal force. speed. Oke, ya. Nah, sekarang tadi kan kita bahas tentang gaya gesek pada permukaan ya, atau antar permukaan ya, yang dia itu konstan, itu sebenarnya untuk kecepatan yang tidak terlalu besar gitu ya, maksudnya ya jauh di bawah kelajuan cahaya dalam vakum tentunya, dan pada suhu kamar, karena gaya gesek itu juga sebenarnya bergantung pada temperatur. Jadi model-model seperti ini ya biasanya kita ambil pada suhu kamar dan kecepatannya tidak terlalu besar gitu, dan juga gaya F-nya juga tidak terlalu ekstrim tentunya. Nah, jadi kalau yang tadi kita tinjau itu adalah gaya gesek antar permukaan yang dia itu konstan, yang bergantung pada koefisien gesek relatif antara permukaan. Nah, sekarang yang kita bahas di sini itu adalah gaya gesek akibat fluida. Jadi misalkan kalau benda saya jatuhkan, kemarin kan misalkan waktu minggu lalu ya, kita kan nonton tentang video bagaimana besi dengan bulu ya, dia dijatuhkan ya. Kalau bulu itu kan dia lambat ketika ada udara. Nah, itu sebenarnya terkait dengan gaya gesek fluida di situ. Jadi gaya gesek fluida itu sifatnya memperlambat dan dia tidak konstan, bergantung pada kecepatan. Nah, ini yang contoh yang disebut namanya gaya gesek atau drag force dari sebuah fluida, kita sebutnya D. D itu bergantung pada kecepatan kuadrat. Ini salah satu model saja. Ada juga model yang terkenal itu adalah hukum Stokes kan, bahwa akibat kekentalan ya, bahwa agar kekentalan itu gaya gesek itu sebanding dengan kecepatan. Kalau ini gaya drag force, gaya gesek fluidanya itu bergantung pada kecepatan kuadrat. Nah, ini gaya ini dapat dari mana? Itu dapat dari eksperimen. Jadi C di sini sebanding dengan V kuadrat
Nah, namanya sebanding itu berarti ada sebuah pengali. Nah, pengali di sini itu adalah C, rho, dan A. Rho itu adalah rapat, apa istilahnya, kerapatan udara ya, atau massa per volume ya. Itu rho, kemudian A itu adalah disebutnya namanya luas penampang atau luas penampang benda yang bergerak. Ya. Kemudian C itu disebutnya namanya koefisien drag. Drag itu kok apa ya? Drag penarikan ya. Atau koefisien gesek lah ya. C itu. Itu umumnya 0,4 sampai 1, tapi dia tidak terbatas pada ini. Tentunya bergantung pada fluida. Nah, karena gaya gesek ini bergantung pada kecepatan, ya penurunannya tentunya rumit ya. Saya nggak bahas di sini. Jadi ketika misalkan sebuah benda itu dijatuhkan dalam sebuah fluida, nah awalnya dia itu kecepatan misalkan V0, ketika ada gaya gesek antar fluida ini, itu nanti pada kelamaan, pada ketinggian tertentu, itu akan mencapai yang disebut namanya kecepatan akhir, yang disebut namanya terminal speed. Ya. Jadi kecepatan akhir itu adalah konstan. Gitu. Kalau Anda pernah menonton film tentang terminal velocity itu juga sama. Jadi itu terkait dengan terjun payung, di mana ada suatu ketinggian di mana benda tersebut ketika dijatuhkan itu akan mencapai kecepatan atau kelajuan atau kecepatan yang konstan. Nah ini contohnya misalkan skydiver ya. Skydiver ini dijatuhkan dari ketinggian, itu terjun payung, ya. Itu kecepatan akhirnya itu 60 meter per sekon, ini cukup tinggi ini. Kurang lebih sekitar 95% setelah dari ketinggian biasanya. Jadi jarak setelah dijatuhkan, 90% setelah jarak dijatuhkan. Kemudian ini ada beberapa bola basket, bola tenis, ya, pingpong. Kemudian di sini raindrop itu adalah tetesan air hujan gitu ya. Kemudian ini adalah parasut bukan parasit, parasut. Ini cuma sekilas aja. Ini sebenarnya hukum 2 Newton, karena yang bekerja di sini adalah gaya drag force, ya, D di sini, kemudian di sini adalah ada minus Fg. Ya, jadi Fg di sini itu adalah gaya gravitasi. Tentunya gaya gravitasi ini secara umum dia tidak konstan ya, bergantung pada pada ketinggian tentunya. Nah ini gambarnya. Jadi kalau misalkan Anda jatuhkan ya kucing ini, ya kesian juga kucingnya, dijatuhkan di udara, dia akan jatuh akibat gaya gravitasi, tapi dia ada gaya gesek ya, drag force ini, yang bergantung pada kecepatan kuadrat. Nah ini contohnya skydiver di sini. Ya. Ini perhitungan tentunya agak rumit ya, jadi saya tidak akan terlalu detail karena ini biasanya tidak ditanyakan sih di di ujian ya, jadi cuma sekilas aja. Ada pertanyaan nggak? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Jadi kan jadi pertanyaan saya itu apakah drag force ini hanya bekerja pada benda yang sudah sampai kecepatan terminal, Pak? Iya. Ya, gaya ini selama belum mencapai tanah masih bekerja. Justru kecepatan terminal itu ada karena gaya drag force ini mengimbangi gaya gravitasi bumi.
Oh, oke Pak, terima Iya, kasih jadi Pak. dia harus tetap ada sampai ke tanah. Tentunya orang kan biasanya nggak mungkin jatuh sampai tanah, kan dia harus ada parachute gitu ya. Iya Pak. Nah, ya. Ada lagi yang lain? Oke, itu tentang gaya gesek. Mungkin saya share lagi. Ini kelihatan ya. Ini buku bahasa Indonesia. Jadi misalkan saya ambil contoh 4.4, sebuah benda bermassa 4 kg berada di atas bidang miring yang memiliki kemiringan 37 derajat dan koefisien geseknya yang statis itu μs sama dengan 0,4 dengan μk 0,4. Apakah benda meluncur ke bawah, pertanyaannya. Nah, kalau Anda lihat ya, ini analisa gayanya, diagram bebas gaya pada benda ya. Jadi ini alfa sudutnya yaitu 37 derajat. Ya, ini kemudian gaya gesek. Ini gaya normal ya, di sini ada gaya berat. Nah, gaya berat di sini itu saya uraikan dalam arah sumbu X yang horizontal ya dengan yang vertikal. Nah, gaya normal di sini itu Anda lihat ini adalah sama dengan W cos alfa ya. Ini adalah 32 Newton. Kemudian Fs maksimumnya, gaya gesek statik maksimum itu adalah μs kali n. μs di sini 0,4 kan ya. Nah, kali gaya normalnya 32 didapat 12,8 Newton. Nah, kemudian yang W sin alfa ini sebagai yang gaya yang harusnya penggerak benda, ya, itu sama dengan W sin alfa itu W-nya sama dengan mg sin alfa, itu 4 kali 10, diambil G-nya sama dengan 10, kemudian sin alfanya 3/5 ya, sin 37 itu kira-kira 3/5 atau 0,6. Itu hasilnya adalah ternyata W sin alfa di sini itu adalah 24 Newton. Nah, kalau Anda lihat di sini W sin alfa dibanding dengan Fs maksimum itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar ya. Karena ini lebih besar, maka dapat dipastikan sistem ini bergerak ya. Ya, jadi sistem ini bergerak. Ditanyakan berapakah gaya gesek benda pada bidang. Berapakah gaya gesekannya? Berarti gaya gesek statis ya. Ya, cuma ditanya itu aja. Jadi terus kemudian kalau ditanya percepatannya bagaimana? Nah, percepatannya tinggal Anda hitung aja. Jadi ini adalah pakai hukum 2 Newton tentang gerak. F di sini itu adalah W sin alfa, yang 24 Newton, kemudian dikurangi FK, di sini FK itu adalah μk kali N, karena dia bergerak kan ya. Jadi didapat A di sini sama dengan F besar kurang FK, F kecil K dibagi M. Didapatkan percepatannya itu 4,4 meter per sekon kuadrat. Ada pertanyaan nggak untuk pengerjaan soal ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Berarti kalau misalkan nanti ada soal μs dan μk tuh berarti kita tuh harus dilihat dulu si μs-nya tuh lebih besar dari gayanya atau enggak untuk menentukan pergerakannya. Baru nanti bisa dihitung si μk-nya untuk Ya, menentukan itu, bergerak oke, atau ya. tidaknya gitu, Pak. Bukan dilihat μs-nya, justru kalau ada soal seperti ini yang dilihat tuh Fs maksimumnya dulu. Jadi Anda harus mengidentifikasi seperti ini, kan ada buat diagram bebas gayanya dulu. Kemudian kan bisa dilihat bahwa kalau seperti ini, benda itu kan kemungkinan akan jatuh ke bawah kan. Gitu. Kemungkinan ya, kemungkinan nih baru kemungkinan.
Nah, kalau dia itu jatuh, apakah dia bergerak atau tidak, kan lihat seperti ini. Nah, yang dilihat itu adalah Fs maksimumnya, yang gaya gesek statis maksimum. Itu dianalisanya. Baru setelah itu Anda bandingkan dengan tadi yang gaya penyebab geraknya, yaitu W sin alfa. Jadi kalau W sin alfa ini lebih besar dari dari gaya gesek statis, maka dipastikan dia bergerak. Gitu. Jadi memang kalau pertanyaan seperti ini, itu berarti Anda harus kerjakan, mengecek dulu apakah benda bergerak atau diam. Kalau dia itu bergerak, maka Anda bisa lanjut lagi. Yang ditanyakan apa gitu. Ini maksudnya ditanyakan itu berapa kepercepatan benda ya pada bidang. Kalau misalkan benda ternyata Fs maksimumnya lebih besar dibanding dengan gaya W misalkan, ya berarti dia tidak bergerak, diam aja. Kalau ditanya berikutnya berapa percepatan benda, ya 0. Gitu. Oke, ada lagi? Kemudian kita lanjutkan, misalkan kalau contohnya seperti ini. Jadi gambarnya sama seperti di atas, tapi F-nya itu ditarik. Gitu. Benda ini ditarik ke atas. Nah itu gimana? Apakah benda ini diam atau bergerak? Jadi yang ditanyakannya, tadi kan awalnya kan dia bergerak ya. Jadi ada gaya F, ya, agar supaya benda tersebut tidak bergerak. Gitu. Jadi yang agar benda tidak bergerak, maka F harus cukup besar. Ya gitu ya. Dan juga F itu tidak boleh terlalu besar agar benda tidak tertarik ke atas. Oke. Nah, jadi untuk mengenai kecenderungan benda bergerak ke bawah, itu harus dipenuhi bahwa W sin alfa kurangi F itu sama dengan Fs maksimum. Lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum. Oke. Sehingga gaya F-nya itu harus lebih besar atau sama dengan Mg W sin alfa dikurangi Fs maksimum. Oke. Jadi agar supaya benda itu tidak bergerak ke bawah, maka F besar yang diberikan itu harus lebih besar atau sama dengan 11,2 Newton. Oke, nah ini agar supaya benda tidak bergerak ke bawah. Nah sekarang kebalikannya, apa namanya, agar benda tersebut tidak bergerak ke atas ya, jadi tidak terlalu besar gitu kan. Kalau benda tidak bergerak ke bawah kan berarti bisa bergerak ke atas kan. Berarti di sini ada kebalikannya. Berarti adalah F kurangi W sin alfa Fs maksimum. Nah, kalau di sini berarti F di sini lebih kecil atau sama dengan W sin alfa ditambah Fs maksimum. Jadi W sin alfa itu adalah berapa tadi? 24 ya. Iya, 24 ditambah 12,8. Jadi F-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 36,8 Newton. Nah, sehingga didapatkan bahwa gaya F di sini harus rentangnya antara 11,2 Newton sampai 36,8 Newton. Jadi kalau F lebih kecil daripada 11,2 Newton, maka benda bergerak ke bawah. Kalau F lebih besar daripada 36,8 Newton, benda bergerak ke atas. Itu contoh lain. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, saya mau tanya. Ya. Itu di bawah dikit tadi kan ada F dikurangi W kurang dari Fs max. Itu kok bisa gitu ya, Pak? Kenapa kok Fs max-nya kok bisa berpengaruh? Iya dong. Jadi kita memberikan gaya di sini itu agar supaya tidak bergerak ke bawah, itu kan berarti gaya geseknya kan ini ke atas. Ya, kalau itu tidak bergerak ke bawah, ini kan berarti ke atas. Berarti W sin alfa dikurangi F itu sama dengan Fs.
Nah, Fs itu kan lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum untuk benda yang bergerak ke bawah. Kemudian kalau dia itu bergerak ke atas, itu kan berarti apa? Gaya gesek statisnya kan berarti bergerak arahnya ke bawah ya. Jadi supaya dia bergerak ke atas. Jadi F-nya di sini kurangi W sin alfa sama dengan Fs. Nah, Fs itu lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum. Jadi gambarnya untuk kasus kedua itu dia gaya geseknya arahnya ke sana, ke bawah. Mudah-mudahan itu cukup jelas. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Pak, mau nanya Pak. Ya. Untuk si FS Max ini, dia apa berlaku sekali aja atau gimana Pak? Misal di tengah jalan ada perubahan dari si gayanya nih, tentu yang ngaruh sama gaya ke atasnya di sumbu Y, kan berarti bakal ngaruh sama gaya normalnya Pak? Kalau ada perubahan gayanya. Iya, di tengah jalan gitu misal Pak. Ya, selama misalkan gini, kalau gayanya itu misalkan masih bentuknya seperti ini ya, tidak membentuk sudut misalkan ya. Oke. Jadi selama gayanya seperti ini, terus besar gayanya itu dalam rentang ini 11,2 Newton sampai 36,8 Newton. Selama dalam rentang ini ya benda balok ya tetap diam. Kalau di atas ini ya itu berarti dia bergerak ke atas. Di atas 36,8 misalkan. Kalau di bawah 11,2 Newton berarti bergerak ke bawah. Itu aja. Maksudnya pertanyaannya seperti itu? Sekiranya gitu sih Pak. Iya, oke. Ya selama dalam rentang ini tidak masalah. Jadi selama dalam rentang ini, kalau F dalam rentang ini ya berarti sistemnya diam gitu aja. Izin Pak. Ya. Tapi kalau misalnya ada pengaruh theta di situ Pak, misalnya gayanya jadi agak naik ke atas, ntar kan bakal ngaruh sama FY-nya, F di sumbu Y gitu Pak. Apa Kalau nanti? kalau F-nya itu ada sudut di sini maksudnya. Iya. Ya itu tentunya pengaruh, perhitungannya beda lagi ya. Itu nanti kan yang bagian horizontalnya itu kan berpengaruh pada gaya normal ya. Gaya normal juga nanti berpengaruh pada gaya gesek maksimumnya. Tentunya nanti rentang gayanya di sini itu berbeda. Ya bergantung pada nanti tetanya yang diambil berapa. Itu maksudnya. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya pikir cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tinggal Anda kerjakan aja itu PR-nya.